Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Penghancuran Gaza, rudal Oresnik dan jatuhnya Bashar Assad. Tribuners, hari ini kita berada di hari terakhir tahun 2024 dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti dan menyaksikan ulasan-ulasan kita di Global Views ini. Kita akan memasuki tahun 2025 dan kita telah melewati seperempat abad dari abad ke-21 yang tidak mudah, penuh tantangan dan gejolak yang tidak ada habisnya. Kali ini kita akan mengulas semua peristiwa paling hot tahun ini sekaligus menandai momen-momen menakjubkan sepanjang tahun 2024 yang kita telah lalui. Kita telah membandingkan peristiwa demi peristiwa di dunia, baik konflik politik, perang dagang, konflik militer, bencana alam, dan lain sebagainya. Dari semua yang telah terjadi, kita menempatkan 3 peristiwa besar tahun ini sebagai simbol dinamika yang terjadi di planet kita ini. Pertama adalah Perang Gaza, sebuah fase baru konflik Israel-Palestina yang mempertontonkan kepada kita semua upaya sistematis penghancuran wilayah dan pemusnahan massal penduduknya tanpa bisa dicegah dan dilawan siapapun. Kedua, tes penembakan rudal balistik hypersonic Oresnik oleh Rusia ke wilayah Dnipro, Ukraina. Dan yang ketiga adalah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Kita akan mulai ulasan dari apa yang terjadi di Gaza sesudah pertempuran tidak seimbang berlangsung 1 tahun lebih, tepatnya sejak 7 Oktober 2023. Perang Gaza terbaru terjadi sesudah kelompok bersenjata Hamas Palestina menggelar serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 ke wilayah pendudukan Israel. Para petempur Hamas menghancurkan tembok pemisah Israel-Gaza, menerobos pagar kawat dan menyerbu sejumlah kibbutz atau permukiman penduduk Yahudi lewat darat dan udara. Sebuah festival musik yang digelar di dekat perbatasan Israel-Gaza digempur dan ratusan orang tewas baik oleh tembakan Hamas maupun oleh militer Israel yang kemudian dikerahkan mengatasi serangan. Operasi Badai Al-Aqsa Hamas Palestina ini tak lama kemudian melahirkan serangan balasan Israel yang masih berlangsung hingga hari ini. Nyaris semua wilayah Gaza dihancurkan dari darat maupun udara. Gempuran tanpa pandang bulu menimpa sekolah, hunian sipil, kamp pengungsi, masjid, gereja, rumah sakit, dan lain sebagainya. Infrastruktur transportasi dan jalan raya Gaza dihancur leburkan, menyisakan jalur berdebu dan puing-puing belaka. Hingga hari terakhir tahun 2024, sekurangnya 45.000 penduduk sipil Palestina meninggal dunia. Israel juga kehilangan ribuan warga sipil dan tentara yang diterjunkan ke medan perang Gaza. Kepemimpinan Hamas dilemahkan menyusul tewasnya 2 pemimpin organisasi itu, yaitu Ismail Haniyeh di Teheran dan Yahya Sinwar di Khan Yunis, Gaza. Pasukan Israel menjalankan taktik bumi hangus dan hasilnya sejauh ini menciptakan zona steril di Gaza Utara, membangun jalur pemisah Netzarim di tengah Gaza, dan mengontrol koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Perang Gaza sempat melebar ke Lebanon dan Israel menjalankan doktrin Dahieh, aksi penghancuran massal ke kantong Hezbollah Lebanon di pinggiran kota Beirut. Hasilnya, kepemimpinan Hezbollah Lebanon rontok ditandai tewasnya secara berturut-turut Komandan Militer Fuad Syukur, Sekretaris Jenderal Hezbollah Syed Hasan Nasrallah, dan Wakil Sekjen Hashim Saifuddin. Pengeboman Israel ke markas Hizbullah di Dahieh Beirut juga menewaskan Jenderal Abbas Nifurusan, perwira penting Brigade Al-Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran. Perang Israel melawan Hizbullah Lebanon berangsur reda ditandai gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat dan Perancis. Dalam perang di Lebanon ini, Israel kehilangan banyak prajuritnya tapi berhasil melemahkan kapabilitas tempur Hezbollah. Saat perang Gaza dan Lebanon ini berlangsung, Israel menerima serangan massal rudal balistik dan hypersonic Iran sebagai aksi balasan atas tewasnya pemimpin Hamas, Hezbollah, dan para jenderal Garda Revolusi Iran di Suriah dan Lebanon. Militer Israel beberapa bulan kemudian membuat serangan udara balasan ke Iran yang diklaim Teheran efeknya tidak signifikan. Secara sporadis, Israel juga menerima serangan rudal balistik dan drone kamikaze dari Houthi Yaman maupun kelompok Kateb Hezbollah di Irak dan Suriah. Sebaliknya, Israel menggelar gempuran balasan ke kantong-kantong Houthi di Hodeide, Sana'a, dan Sa'ada di Yaman Utara, serta titik-titik pangkalan poros perlawanan di Damaskus.
Rangkaian konflik di Gaza dan Lebanon inilah yang pada akhirnya akan mengawali kejatuhan rezim Bashar Assad di Suriah. Tidak banyak kalangan yang menduga kejatuhan Bashar Assad akan berlangsung sedemikian cepat dan mengubah secara drastis lanskap politik Suriah maupun Timur Tengah. Israel secara taktis benar-benar mengambil keuntungan strategis dari penghancuran Gaza dan Lebanon serta runtuhnya rezim Bashar Assad di Damaskus. Pasukan Israel secara cepat menerobos jauh masuk ke wilayah Suriah, menyeberangi zona demarkasi di dataran tinggi Golan. Semua titik penting dan strategis di pegunungan Golan hingga puncak Gunung Hermon kini dalam kendali pasukan Israel. Bahkan tentara darat Israel memasuki kota Quneitra dan berada hanya sekira 20 km saja dari ibu kota Damaskus. Dari udara, pasukan Israel menghancurkan nyaris semua aset dan infrastruktur militer Suriah yang ditinggalkan pasukan Bashar Assad. Kapal-kapal perang Suriah di pangkalan laut Tartus, pangkalan udara Meseh berikut pesawat tempur dan helikopter yang terparkir dibom jadi rongsokan belaka. Ofensif di Golan hingga Gunung Hermon, serta penghancuran total ala Israel terhadap aset dan infrastruktur militer Suriah itu tanpa perlawanan sama sekali. Abu Muhammad al-Julani, tokoh utama kelompok Hayat Tahrir al-Sham yang memimpin penggulingan Bashar Assad, sama sekali tidak bereaksi. Sosok jaringan Al-Qaeda Suriah yang dibanderol Washington senilai 10 juta dolar itu memilih berdiam diri dan menyatakan tak berminat membuka front perang melawan Israel. Al-Julaini kini menjadi pemimpin de facto Suriah sepeninggal Bashar Assad berupaya menyatukan Suriah yang terpecah-pecah dalam berbagai kelompok kepentingan. Pendongkelan Bashar Assad yang berlangsung sangat cepat dimulai 27 November 2024 bersamaan awal gencatan senjata yang dicapai di Lebanon Selatan. Hayat Tahrir al-Sham, organisasi jaringan Al-Qaeda yang menyatukan semua faksi bersenjata takfiri Suriah, memperoleh dukungan dari Turki, Qatar, Ukraina, Israel, dan kekuatan barat lain termasuk Amerika Serikat dan NATO. Berawal dari kota Idlib, kelompok HTS ini menyerbu kota kuno Aleppo, Hama, Homs, lalu masuk ke Damaskus. Pasukan Arab Suriah tidak mampu melawan, sebagian mundur atau meletakkan senjata, lalu lari menuju perbatasan Irak guna menyelamatkan diri. Kecepatan serbuan HTS ini juga dimungkinkan akibat kemerosotan moral pasukan Bashar Assad setelah bertahun-tahun menderita akibat perang dan sanksi Barat. Kejatuhan Bashar Assad dengan demikian juga menandai berakhirnya pengaruh dan cengkeraman Iran di Suriah. Bagi poros berlawanan, ini adalah titik balik kemunduran kekuatan mereka melawan Israel dan juga aktivitas kelompok-kelompok takfir yang didukung kekuatan Arab dan Barat, termasuk Turki. Bagi Rusia yang hadir di Suriah mendukung rezim Bashar Assad sejak ISIS dan kelompok bersenjata Arab ingin merebut Damaskus juga menjadi titik balik kehadiran mereka di Timur Tengah. Meski tampaknya tidak akan sedrastis Iran, pengaruh Rusia di Suriah perlahan akan memudar karena Abu Muhammad al-Jolani lebih menyukai kekuatan Arab dan Barat. Berkuasanya kelompok Hayat Tahrir al-Sham ini jika mampu bertahan di tengah ancaman disintegrasi Suriah, tampaknya akan memuluskan proyek raksasa pipanisasi gas dari Qatar ke Turki. Ini adalah mega proyek lama kekuatan Arab dan Barat yang terganjal di era rezim Bashar Assad yang mendapatkan dukungan dari Teheran dan Moskow. Jika proyek pipa gas ini terwujud, maka relasi dan persekutuan Arab ke Eropa via Suriah dan Turki akan semakin kokoh, mampu mengatasi krisis pasokan gas Eropa dari Rusia akibat perang Ukraina. Oleh karena itu, jatuhnya Bashar Assad sekali lagi menjadi peristiwa besar yang menandai berakhirnya era Ba'athis yang selama berpuluh tahun mampu menjadi penyeimbang Israel di kawasan panas ini. Peristiwa ini juga telah mengubah konstelasi dan konflik kawasan yang melahirkan peta baru dan dinamika politik di Timur Tengah. Terakhir, kita bergeser ke medan konflik Ukraina yang pada 21 November 2024 untuk pertama kalinya publik diperkenalkan pada senjata terbaru Rusia. Pasukan Moskow menembakkan peluru kendali balistik berkecepatan hypersonic Oresnik ke pusat industri militer Ukraina di wilayah Dnipro. Rusia menyebut rudal itu diluncurkan sebagai sinyal pengubah permainan atau game changer di medan perang Ukraina dan Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal Oresnik memiliki kecepatan tembak 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara. Jangkauannya mencapai 5.500 km yang artinya semua kota besar di Eropa bisa dijangkau dalam hitungan menit. Rudal Oresnik mampu membawa hulu ledak nuklir, tetapi penembakan ke Ukraina hanya bermuatan hulu ledak konvensional saja.
Hantaman Oresnik sebagaimana terekam di berbagai video menunjukkan seperti ledakan meteorit yang memiliki efek kinetik yang memusnahkan. Kehadiran rudal Oresnik di palagan tempur Ukraina bagaimanapun menjadi peringatan keras bagi NATO untuk tidak melanjutkan petualangannya di dekat Rusia. Tribuners, inilah 3 peristiwa besar di tahun ini yang menandai babak baru konflik politik dan militer di berbagai wilayah di dunia. Perang tidak pernah menyisakan kegembiraan bagi siapapun. Suriah kini menjadi titik yang sama sekali berbeda sejak negara itu merdeka 78 tahun yang lalu. Jalur Gaza dan Lebanon Selatan juga telah sangat berubah menyusul penghancuran dahsyat Israel yang meruntuhkan Hamas dan Hezbollah. Republik Islam Iran kini tengah mencoba mendefinisikan dan menyusun ulang kebijakannya di Timur Tengah menyusul perubahan di Suriah. Titik terpanas yang masih bertahan sebagai kekuatan perlawan saat ini tinggal Houthi yang menguasai sebagian wilayah Yaman dan menjadi ancaman signifikan di Laut Merah. Perang Ukraina kemungkinan akan segera mereda menyusul inisiatif Donald Trump yang akan segera memimpin Gedung Putih. Sementara di Asia Timur, potensi konflik tetap terbuka di Myanmar, semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan juga Laut Cina Selatan. Kita menatap sepanjang tahun 2025 tetap dengan sikap pesimistis bahwa dunia yang aman, damai, dan adil adalah sesuatu yang masih jauh dari kata terwujud.